Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Minhajul Qasidin, yaitu pasal wirid-wirid itu bergantung pada keadaan. Ketahuilah bahwa orang yang hendak menuju akhirat itu tidak akan lepas dari 6 keadaan, yaitu pertama, al-abid, seorang ahli ibadah. Yaitu seseorang yang memutuskan diri dari segala kesibukan dunia, sehingga seluruh kesibukannya hanya untuk beribadah dengan wazifah-wazifah wirid yang berbeda. Bagi sebagian salaf, ada yang lebih cenderung membaca Al-Quran sehingga dalam sehari mampu sekali khatam, atau 2 kali atau 3 kali. Sebagian yang lain ada yang memperbanyak bertasbih. Sebagian yang lain ada yang memperbanyak ibadah sholat. Dan sebagian yang lain ada yang memperbanyak tawaf di Baitullah. Jika dikatakan wirid manakah yang paling utama dilakukan, ketahuilah bahwa membaca Al-Quran sambil berdiri di dalam sholat dengan penuh tadabbur itu mampu mewakili semuanya. Namun mungkin hal ini agak berat dilakukan. Yang lebih utama semua kembali kepada kondisi orang-orangnya masing-masing. Sebab maksud dari wirid itu sendiri adalah mensucikan hati dan membersihkannya. Maka orang yang wirid semestinya memperhatikan wirid manakah yang paling memberikan pengaruh terhadap proses tazkiyah al-qalb, yaitu pensucian hati bagi dirinya, sehingga ia bisa melakukannya terus-menerus. Tetapi jika ia merasa bosan dengan model sebelumnya, maka sebaiknya ia beranjak ke model yang lain. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, jika hatimu merasa tenang saat berdiri, maka janganlah cepat-cepat beranjak untuk ruku'. Demikian pula jika hatimu merasa tenang saat ruku', maka janganlah cepat-cepat beranjak untuk bangkit. Kemudian keadaan yang kedua adalah al-alim, yaitu seorang yang berilmu, yaitu seorang yang mengamalkan ilmunya baik dalam memberikan fatwa, dalam pengajaran, dalam penyusunan sebuah buku, dan dalam mengingatkan orang lain ke arah yang positif. Tingkatan wirid seorang yang berilmu itu berbeda dengan tingkatan seorang ahli ibadah.
seorang berilmu lebih menitik beratkan pada pengkajian kitab-kitab dan buku-buku yang bermanfaat. Baginya hal ini lebih utama setelah ibadah-ibadah yang wajib dilaksanakan. Yang kami maksudkan adalah ilmu yang menyertai ibadah, yang memiliki orientasi akhirat dan membantunya menuju ke sana. Yang paling utama bagi seorang yang berilmu adalah ia harus pandai mengalokasikan waktunya, karena menyibukkan diri dengan ilmu itu membuat jiwa tak lagi sabar. Maka semestinya ia mampu mengkhususkan waktu seperti antara ba'da subuh hingga terbitnya matahari untuk zikir dengan wirid-wirid yang telah kami sebutkan. Lalu setelah terbitnya matahari hingga waktu duha, khusus untuk belajar. Itu pun jika tidak ada yang ingin belajar darinya. Jadi pada waktu itu dikhususkan sebagai waktu untuk berpikir tentang ilmu-ilmu. Seseorang itu jika bersih hatinya, lepas berzikir dan sebelum sibuk dengan urusan-urusan dunia yang membuatnya penat, maka ia akan cerdas dalam melihat berbagai persoalan. Alokasi atau pembagian waktu selanjutnya sejak waktu duha menjelang siang hingga waktu asar dipergunakan untuk menulis buku dan mengkaji ilmu. Kesibukan ini tidak ditinggalkan hingga tiba waktu makan, waktu toharoh, waktu sholat fardu, dan waktu tidur siang. Sedangkan kemudian sejak asar hingga waktu senja, ia bisa menyimak seorang yang membaca tafsir, hadis, ilmu-ilmu lainnya yang bermanfaat kepadanya. Sedangkan dari waktu asar hingga tenggelamnya matahari, bisa ia pergunakan untuk beristighfar dan bertasbih. Maka pengelompokannya adalah bahwa wirid yang pertama adalah wirid yang termasuk sebagai amal lisan. Wirid yang kedua termasuk amal hati dengan tafakur. Wirid yang ketiga termasuk amal mata dan tangan. Dan wirid yang keempat setelah asar adalah wirid yang termasuk amal pendengaran, karena wirid ini adalah mengistirahatkan mata dan tangan. Sebab menulis dan membaca setelah asar ada kemungkinan dapat berakibat tidak baik bagi mata. Pembagian waktu malam terbaik adalah pembagian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, di mana ia membagi menjadi 3 bagian. Sepertiga pertama untuk menulis sebuah ilmu, sepertiga kedua untuk ibadah, sholat, dan sepertiga terakhir untuk tidur. Namun pada musim dingin dia tidak sanggup melakukannya, kecuali jika pada siang harinya ia sudah banyak tidur. Kemudian keadaan yang ketiga
al-muta'allim, yaitu seorang yang mencari ilmu. Mencari ilmu itu lebih utama daripada menyibukkan diri untuk berzikir dan sholat-sholat sunnah. Derajat orang yang mencari ilmu itu sama seperti orang yang berilmu dalam hal wirid. Perbedaannya hanyalah orang yang mencari ilmu itu ilmu lebih disibukkan untuk mencari manfaat, sedangkan orang yang berilmu sibuk untuk memberi manfaat, seperti memberikan taklik, beberapa kitab, dan juga menulis buku. Adapun orang yang awam, kehadirannya pada sebuah majelis zikir, majelis ilmu, dan majelis wa'az, yaitu majelis nasihat, lebih utama daripada ia menyibukkan diri dengan zikir-zikir yang hanya pelengkap baginya. Kemudian yang keempat adalah al-waliyu atau seorang wali. Seperti seorang imam, seorang hakim, atau seorang pemimpin yang mengurusi setiap urusan kaum muslimin. Jika seorang pemimpin mengurusi setiap urusan kaum muslimin sesuai syariat dan ikhlas, maka hal itu lebih utama daripada wirid-wirid yang disebutkan di atas. Sebab ibadah itu bukan saja berzikir, tetapi merata manfaatnya. Maka adalah semestinya ia membatasi ruang ibadahnya di siang hari hanya dengan sholat fardu saja, sehingga sisa dari waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk melayani masyarakat. Cukup baginya wirid-wirid malam saja. Kemudian yang kelima al-muhtarib, yaitu seorang yang menekuni pekerjaannya, yaitu orang yang bekerja demi memperoleh penghasilan agar bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Tidak perlu seluruh waktunya dikhususkan hanya untuk ibadah, namun ada keselarasan antara pekerjaan dan kontinuitas zikir. Kontinuitas zikir itu kesinambungan dalam berzikir. Maka jika ia memperoleh apa yang diinginkannya itu, ia bisa mengganti waktu zikirnya itu dengan waktu-waktu yang lain. Kemudian keadaan yang keenam, al-mustagrik bi mahabbatillah, seorang yang larut dalam kecintaan kepada Allah. Wirid seperti ini dilakukan usai sholat fardu. Hatinya hadir bersama Allah SWT. Digerakkanlah hatinya itu sesuai keinginannya dari wiridnya. Dianjurkan bagi siapapun untuk berkomitmen dalam zikir kepada Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, di mana beliau biasa melanggengkan satu ibadah, yaitu amal yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amal yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 6462 dan Muslim nomor 189. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian tadi telah kita bacakan, yaitu
kondisi seseorang atau keadaan seseorang dalam mengamalkan satu wirid-wirid. Jadi dalam hal ini ada 6, yaitu yang pertama ada keadaan seseorang itu yang disebut sebagai al-abid, yaitu orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan ibadah-ibadah atau amalan-amalan tertentu. Kemudian yang kedua al-alim, yaitu seorang yang berilmu, yang mana dia menyibukkan untuk mengkaji, meneliti berbagai macam ilmu-ilmu agama. Dan orang yang disebut sebagai al-alim ini harus pandai-pandai mengatur waktunya antara mengkaji ilmu dan antara mengerjakan amalan wirid-wirid. Kemudian yang ketiga adalah al-muta'alim, yaitu seorang yang mencari ilmu. Kemudian yang keempat adalah al-waliyu atau seorang wali. Yang dimaksud di sini adalah seseorang yang disibukkan untuk mengurusi urusan kaum muslimin sesuai syariat. Kemudian yang kelima adalah al-muhtarib, yaitu seorang yang menekuni pekerjaannya, yaitu bagi orang-orang yang memiliki satu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut digunakan untuk menghidupi keluarganya, maka dalam hal ini dia harus mampu membagi antara pekerjaannya dan juga amalan wiridnya, yaitu agar mampu menjaga istiqomah dari amalan-amalan yang ia lakukan, yaitu seperti zikir dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah al-mustagrik bi mahabbatillah, yaitu seorang yang larut dalam kecintaan kepada Allah, yaitu seseorang yang selalu berzikir kepada Allah yang dilakukan selepas sholat fardu. Jadi inti dari semua kondisi ini adalah yang paling terpenting, hendaknya seseorang dalam mengerjakan suatu wirid atau amalan, apakah itu zikir, membaca Al-Quran, mengerjakan sholat sunnah, hendaknya dilakukan dengan istiqomah atau terus menerus meskipun sedikit. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.